kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah kami membacanya dengan teliti, merenungkannya dengan sungguh-sungguh, mendengarkannya dengan seksama, dan mampukanlah kami untuk bisa melakukannya dengan tekun dan rendah hati. Tolong kami semua Tuhan, juga hamba-Mu yang terbatas ini. Pakailah dia sebagai alat-Mu, berbicara melaluinya, kumandangkanlah suara-Mu, firman-Mu, tegurlah kami, ingatkanlah kami, dan hiburkanlah kami. Biarlah Tuhan dimuliakan, kami semua boleh diberkati Tuhan. Kami menolak segala tipu muslihat kuasa si jahat, dalam berbagai rupa dengan berbagai cara yang berusaha mendistraksi perhatian kami, mengganggu fokus kami. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar Tuhan dimuliakan, firman boleh diberitakan. Kami serahkan waktu kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Pertama-tama selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, Gereja Interdenominasi Injili Indonesia wilayah Tokyo. Selamat datang di gereja yang menjadi rumah bagi untuk semua. Bagi teman-teman seperjalanan mengikut Tuhan, di gereja ini tempat kita bertumbuh dan belajar bersama mengikut Tuhan di dalam tanah perantauan ini. Saudara, hari ini adalah ibadah khusus karena akan ada 5 keluarga yang membawa anaknya dan mengikrarkan janjinya di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk dibaptis, dan mereka akan berjanji mendidik anak-anaknya di dalam Tuhan sampai kelak anak itu tumbuh dewasa, mengaku dengan mulutnya, percaya dengan hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan mari kita nanti sama-sama mendoakan anak-anak yang Tuhan boleh karuniakan dibawa kepada Tuhan. Hari ini renungan firman Tuhan bertema ketika cukup tak lagi memuaskan. Mari kita membaca firman Tuhan, Bilangan pasal 11, perenungan kita dari ayat 4 sampai 23, 31 sampai 35, tapi mari kita membacanya dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kalau sudah dapat, mari kita membaca berganti-gantian firman Tuhan. Ayat yang pertama akan dibacakan kaum laki-laki, ayat yang kedua akan dibacakan oleh kaum wanita. Kita mulai ayat yang pertama oleh kaum laki-laki. Firman Tuhan berkata, pada satu kali, dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Sebab itu menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Sama-sama. Ketika cukup tak lagi memuaskan. Saya memulainya dengan satu kisah. Ada satu kota yang bernama Banff. Ngomong Banffnya, bibirnya agak maju sedikit. Banff. Kota ini indah sekali, Bapak Ibu. Kota ini ada di Kanada. Suami istri tinggal di sana dan sangat mengagumi kota ini, dan mereka merasa tiap hari seperti liburan, saudara. Bangun pagi lihat, wah indahnya danau, gunung. Kalau musim
panas hijau, musim dingin putih, bentuk jalan-jalan klasik, pokoknya indah sekali. Bunga-bunga bermekaran, kupu-kupu berhinggapan, lalat bergantungan. Lengkap. Indah sekali. Sampai tahun pertama mereka sangat bersuka cita. Setiap kali mereka keluar rumah, mereka nggak bisa keluar rumah sebentar. Buang sampah pun bisa 1 jam. Keluar rumah, habis buang sampah dilihat. Wow! Setiap hari keluar rumah, wow! Very beautiful. Tapi saudara, setelah 1 tahun berlalu, mereka melihat pemandangan yang sama, keindahan yang sama, tapi kemudian mereka tidak lagi memperhatikan keindahan itu seperti ketika mereka pertama kali menjumpai keindahan itu. Mereka mulai mengabaikan keindahan itu, sehingga sesuatu yang luar biasa terjadi bagi keluarga itu. Mereka tidak lagi mengaguminya, karena sudah terlalu terbiasa. Keindahan itu tidak lagi menggairahkan mereka dan tidak lagi membuat mereka berdecak kagum dan tidak lagi berkata, wow, itu tidak ada lagi. Mereka buang sampah, keluar, masuk, tidak cukup waktu begitu lama, mereka pun pindah ke tempat yang lain. Saudara, hati mereka berhenti mengagumi keindahan itu. Bukan karena keindahannya tidak ada, bukan karena keindahannya berkurang, tetapi apa yang membuat mereka tidak lagi mengagumi keindahan di sekitarnya? Apakah keindahan tidak cukup memuaskan mata mereka? Saudara, kita belajar satu hal penting. Demikian juga kecukupan seringkali bisa berubah menjadi kekurangan. Bukan karena Tuhan kurang memberi, tetapi karena hati kita berhenti mengucap syukur atas apa yang kita miliki. Amin. Saya lewatin Gunung Fuji itu sering. Naik Shinkansen, naik mobil, tapi saya sudah lama tidak mengagumi Gunung Fuji. Kenapa? Karena saya tak bisa mencapainya. Kalau kita berhenti bersyukur, bukan karena kekurangan, tapi karena kita tidak lagi bisa melihat apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita menjadi biasa. Saudara-saudara, kitab yang kita baca ini adalah kitab yang menggambarkan 40 tahun perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Dan peristiwa di Bilangan pasal 11 ini terjadi sebelum mereka genap berjalan keluar dari Mesir 1 tahun. Belum 1 tahun, saudara. Ironisnya, saudara, setelah 3 hari sesudah mereka meninggalkan Gunung Sinai, kalau saudara membaca nanti di ayat-ayat sebelumnya, saudara akan menemukan di pasal 10, mereka baru saja keluar dari Sinai, baru 3 hari saudara kira-kira. Mereka mulai mengeluh. Maka ayat yang pertama tadi kita baca, mereka bersungut-sungut saudara tentang nasib mereka yang mereka anggap buruk di padang gurun. Belum genap 1 tahun dan belum 3 hari keluar dari Sinai. Dan teks ini dimulai dengan satu ironi, saudara. Teks ini dimulai dengan ayat yang pertama, ada bangsa yang bersungut-sungut, saudara. Dalam terjemahannya diterjemahkan, ada orang-orang yang disebut, ini bahasa Indonesia kelihatannya kasar ya. Ada siapa? Orang-orang bajingan. Ya. Saya tidak tahu terjemahan TB2 diterjemahkan bajingan atau tidak ya. Saudara, ada mixed multitude. Sebenarnya siapa orang-orang ini? Kalau berdasarkan ayat yang keempat, saudara, mereka adalah orang-orang yang kemungkinan orang-orang yang menikah campur di Mesir dengan orang Israel. Jumlahnya gak banyak, sedikit. Tapi yang sedikit ini berisik. Biasanya gitu kan ya, sedikit berisik. Seolah-olah dia mayoritas gitu. Dan yang sedikit ini mempengaruhi yang banyak. Kita berpikiran baik ya kepada orang Israel.
Ada sekelompok orang yang berisik, lalu kemudian mempengaruhi orang yang banyak, jadi semuanya jadi berisik. Kalau begitu berarti kelompok yang kecil disebut oleh Alkitab apa? Orang-orang? Orang-orang? Kenapa takut? Ayat firman Tuhan yang bilang gitu. Ih, pendeta kok kasar banget sih ngomongnya. Ya, Alkitab bilang begitu. Ya. Saudara, teks ini diawali dengan pengaruh orang-orang seperti ini, saudara. Akhirnya mereka semuanya menangis, berseru kepada kepada Musa, bahwa mereka rindu untuk kembali ke tempat dari mana mereka keluar, saudara. Mereka dipimpin oleh Tuhan dengan tiang awan dan tiang api. Mereka makan mana setiap hari dan mereka tidak rasa puas. Mereka cukup tapi tidak puas. Hari ini kita soroti dua hal dari teks ini. Mari kita lihat sama-sama, saudara. Mengapa cukup itu tidak lagi memuaskan bagi orang Israel pada masa itu? Mengapa cukup itu tidak lagi memuaskan bagi Musa bahkan, saudara? Yang pertama, saudara, alasannya mereka tidak lagi puas dengan cukup itu, tidak ada alasan lain selain mereka terlalu fokus pada diri sendiri. Orang-orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri, bahkan tidak peduli dengan bangsanya, ini disebut orang-orang bajingan ini. Ya, tapi jangan bilang kepada teman saudara ya, dasar kau bajingan. Itu tidak pantas ya. Saudara, ketidakpuasan bangsa Israel di padang gurun ini mengungkap dengan jelas fakta bahwa manusia itu cenderung lebih mementingkan dirinya, kerapuhan dirinya dipertontonkan di ayat ini. Ketika dia berada di tanah yang asing, kerapuhannya jelas nyata kelihatan. Kedua, ketika dia berada dalam kesulitan di tanah asing, kelihatan fokusnya langsung kelihatan nyata. Mari kita coba amati secara langsung. Saudara, yang pertama, kepuasan itu sangat menular, tetapi juga demikian ketidakpuasan. Keluhan segelintir orang membuat seluruh orang yang menangis itu membuat seluruh bangsa ikut menangis. Mereka lupa akan tiang awan, mereka tidak peduli dengan tiang api, mereka tidak peduli dengan mana setiap hari. Saudara, mereka lebih mementingkan keinginan fisik. Inilah penyebab mereka fokus pada diri sendiri. Karena mereka lebih pusing memikirkan urusan perut daripada urusan hati. Mereka lebih pusing memikirkan fisik daripada spiritualitas. Saudara, kita tidak diciptakan hanya untuk memikirkan urusan jasmani. Itu sebab kita berbeda dengan binatang. Binatang cuma dua prinsipnya. Makan, tidur, makan lagi, tidur lagi, kawin. Ya. Hati dan pikiran orang Israel sepertinya sibuk untuk makanan, minuman, kesehatan, apa yang mereka punya, apa yang mereka tidak punya. Ini tanda bahwa mereka sangat mementingkan kondisi fisik, keinginan fisik daripada pertumbuhan rohani, saudara. Dan perhatikan bagaimana ayat-ayat yang kita baca ini menyoroti sikap hati yang sangat keras itu dan sangat dominan sekali mempengaruhi pikiran mereka, pendapat-pendapat mereka, keputusan-keputusan mereka, dan apa yang mereka ungkapkan setiap hari ketika berjumpa dengan sesamanya kepada Musa dan kepada Tuhan. Dan dicatat, saudara, sangat menyedihkan. Mereka mengingat apa di Mesir? Aduh, di Mesir itu tabe hodai, nomi hodai. Wah, semua at no cost, gratis, tis. Saudara, mereka ingat ikan, timun, semangka, tarik sis gitu dong. Oh, itu semongko ya. Bawang prei, bawang merah, bawang putih. Saudara, ada nggak yang lagi bengong gitu ya? Terus ingat, enak nih makan bawang putih.
Anda nggak lagi bengong, tiba-tiba mikirin bawang prei. Bawang prei apa sih? Daun bawang, daun sup. Ada. Dangkal banget imajinasinya. Lihat bagaimana mereka fokusnya cuma kepada ingredients masakan itu. Emang kalau nggak ada bawang putih, bawang merah, kita susah gitu. Kalau sekarang namanya bukan bawang putih dan bawang merah Bapak Ibu, bawang baik dan bawang jahat. Bawang merah, si bawang jahat. Bawang putih, bawang baik. Saudara, padahal ingatan seperti ini, ingatan yang berbahaya. Bukan hanya saja dangkal dan hanya fisik, tetapi di balik ingatan ini ada satu hal yang sangat berbahaya. Saudara, di Mesir mereka budak, saudara. Tapi mereka tidak ingat itu. Kenapa? Karena mereka lebih suka menggunakan memori masa lalu dengan selektif. Saudara, memori itu adalah bagian dari pengalaman hidup kita, perjalanan hidup kita. Di dalam memori itu biasanya termaktub seluruhnya rangkaian kisah hidup, pengalaman, keputusan-keputusan yang kita ambil, dan bagaimana kita menjalani kehidupan yang manis, pahit, getirnya hidup kita, kekecewaan ada di sana, salah ambil keputusan ada di sana, keberhasilan ada di sana, semua di dalam. Tetapi dimaksudkan untuk kebaikan. Amin. Maka memori itu tidak salah. Ingatan itu enggak salah. Yang salah adalah usernya. Kenapa dia hanya mengingat urusan makan? Kenapa yang dari sekian banyak memori? Saudara, kalau ada yang hidup di sini 20 tahun, 50 tahun, 60 tahun, masa memori 60 tahun yang diingat cuma bawang putih? Sedikit amat memorinya. Jangan-jangan dia masih 256 gigabyte. Ketidakpuasan saudara seringkali berakar pada ingatan yang salah tentang masa lalu. Atau ingatan yang digunakan dengan cara yang salah. Maka bangsa Israel mulai meratap, saudara, meratap bahwa mereka teringat akan timun, akan ikan yang kita makan di Mesir dengan cuma-cuma. Hal itu menggambarkan ingatan mereka cuma digunakan dengan salah, tetapi juga menggunakannya dengan cara yang selektif. Dan cara itu salah, saudara. Memilih memori sesuai dengan keinginan dan preferensi dirinya sendiri, sesuai dengan keinginan dagingnya sendiri, itu tidak bijaksana, bahkan cenderung membawa dia kepada kesalahan berpikir dan menyebabkan keputusan yang salah. Kenapa? Karena mereka lebih memilih memikirkan makanan daripada memilih juga mengingat secara seimbang atau objektif perbudakan yang mereka alami. Mereka lupa bahwa mereka, anak-anaknya dibunuh di Mesir. Kenapa nggak ingat ini? Iya sih kita makan timun, habis makan timun pakai bawang prei ditambah bawang merah, anak saya mati. Habis saya makan roti dengan ikan, saya dicambuk berkali-kali. Kenapa nggak ingat itu? Kenapa hanya yang diingat makanan? Kenapa tidak mengingat mereka juga berseru-seru mengeluh kepada Tuhan, di dalam doa mereka bahkan tidak lagi berseru dalam doa, saking sudah capeknya berdoa, mereka cuma bergumam dalam hati. Tuhan, tolong kami. Karena mereka ingin segera keluar dari Mesir. Karena mereka tahu sekalipun makan ikan, bawang prei, bawang merah, bawang putih, tetapi penderitaannya jauh lebih berat daripada makanan yang enak, betul? Kenapa mereka lupa ini? Kenapa mereka hanya pilih yang enak-enaknya saja? Sudah mereka bahkan lupakan mana yang diberi oleh Tuhan, mana yang bentuknya seperti ketumbar itu, yang harus digiling lalu kemudian dimasak, dibuat menjadi seperti penganan roti, saudara. Ini parah sekali, bukan? Mereka menyebut bahkan mana itu adalah sesuatu yang membosankan, padahal Alkitab mencatat mana itu luar biasa. Mana itu bahan berharga yang tidak dijual secara umum, hanya digunakan secara eksklusif dan hanya satu bangsa yang makan ini. Sebelumnya tidak ada, sesudahnya tidak ada. Anda boleh cari di tempat yang paling mahal. Apa supermarket paling mahal di Jepang ini?
Isetan. Ada mall ya namanya Isetan ya. Makanya saya nggak mau ke sana, serem. Mall yang paling mahal pun tidak menjual barang ini. Karena ini hanya datang, tidak bisa dipesan langsung. Dia hanya datang sesuai dengan yang memproduksinya mengirim. Karena dia hanya datang pada pagi hari. Dia nggak bisa datang malam hari. Karena pengaturan yang memproduksinya demikian. Saudara, rasanya seperti kue yang dimasak, saudara. Dengan minyak zaitun. Dan dicampur dengan madu yang manis sekali. Enak sekali. Sekalipun mereka makan banyak, mereka nggak kena diabetes, saudara. Catat, mereka mengingat makanan di Mesir ketika makan mana ini, lalu membandingkannya dengan kondisi mereka saat itu, yang menurut mereka kayaknya lebih baik di Mesir daripada hari ini. Waktu mereka mengingatnya, bukan mereka tidak punya makanan, saudara. Mereka punya makanan, mereka cukup. Waktu mereka mengingatnya, bukan mereka sakit, bukan mereka dicambuk. Mereka dalam kesehatan, kemampuan, kekuatan, tapi yang mereka katakan di ayat yang ke-6 apa? Sekarang bilang apa? Sekarang kita kurus. Udah kurus? Gimana ceritanya? Oh, betapa saya merindukan kondisi ini, saudara. Tapi mereka menghina kan? Ayo, siapa yang merindukan kondisi ini? Kurus tapi tidak kering, saudara. Jadi kurus tapi basah gitu ya. Israel mulai memandang rendah MBG dari Tuhan. Apa itu MBG, Pak? Mana bergizi gratis. Jadi jangan cuma Pak Prabowo aja yang punya MBG, Tuhan udah duluan. Tiap pagi secara mujizat turun, saudara. Tapi mereka menghina. Jadi masalah sesungguhnya bukan pada mananya. Masalah sesungguhnya adalah pada hati yang tidak lagi menghargai apa yang Tuhan kasih. Padahal itu membuat mereka sehat. Di balik kata kurus kering, itu ada fakta-fakta medis yang tidak terbantahkan, hidup mereka jadi lebih sehat daripada di Mesir. Secara psikologis, secara psikis, jasmani, fisik, maupun rohani. Saudara, mereka kehilangan perspektif di balik hanya sekedar makanan. Mereka hanya melihat mana itu sekedar makanan. Tidak melihat makna makanan itu, di balik makna makanan itu ada spiritual yang penting sekali, yaitu Tuhan di balik mana itu, betul? Anda datang dari sorga, saudara. Bagaimana Anda melihat makanan yang Anda makan setiap hari Minggu, pulang gereja, udah tengah khotbah, lama banget khotbahnya, kita mau makan di mana ntar nih? Apa Anda melihat makanan itu, di balik makanan itu ada apa? Ada teman-teman, Pak. Tidak, di balik makanan yang kita makan ada Tuhan yang memelihara kita dengan sempurna. Maka setiap kali kita makan apapun makanan yang kita makan, apapun yang hanya bisa kita makan, apapun yang hanya kita mampu beli makan, di balik makanan itu ada makna rohani yang begitu besar bahwa ada Tuhan yang memelihara kita melalui makanan itu, amin. Maka setiap kali makan apapun, yang rendah sekalipun, bahkan yang membuat engkau bisa kurus kering sekalipun, ingatlah di balik itu ada siapa. Maka kita selalu bersyukur setiap kali kita mau makan, betul? Kita bersyukur bukan karena makanannya. Karena ada orang yang kalau makan makanan tertentu doanya panjang, saudara. Kalau makan nasi sama sayur doang, doanya pendek, Tuhan. Agak-agak sedikit diseret-seret nangis begitu. Lihatlah hambamu ini. Betapa hina dan sedihnya. Tapi kalau makan daging, 2 syafaat. Panjang, saudara. Bangsa dan negara, misionaris juga didoain. Saudara, hal ini kita belajar, masalah terbesar manusia seringkali bukan karena kekurangan. Mereka bukan bersungut karena kekurangan, kan? Masalah terbesar orang Kristen bahkan, manusia pada masa kini adalah bukan karena ketiadaan, tetapi karena ketidakpuasan dengan apa yang dia punya. Kalau Anda sudah tidak lagi puas dengan yakiniku tiap hari, ada yang masalah di dalam hidup Anda. Anda tidak puas dengan makanan yang Anda makan setiap hari, masih mau merasa lebih. Kayaknya enak nih makan steak dengan dilapis emas nih. Jangan hanya emas, timah sekalian makan. Kan ada gitu ya, steak dilapis emas. Saya bingung kalau dia makan emas,
pulang lewat bandara bunyi nggak tuh ya detektor logamnya? Saudara, mereka memiliki mana yang turun setiap hari, tiang awan yang menuntun malam maupun pagi, tetapi tiba-tiba itu tidak cukup buat mereka. Saudara, kalau sekarang turun mana, saudara bersyukur nggak ya? Oh, saya bersyukur saudara, harga beras mahal. Ya. Oh, saya juga pernah tidak bersyukur saudara. Istri saya yang tercinta itu suka ayam saudara. Sangat suka ayam. Daging ayam maksudnya, bukan ayamnya. Dia suka masak ayam dengan berbagai cara saudara. Pernah sekali waktu seminggu makan ayam saudara. Senin ayam gulai, Selasa ayam goreng, Rebo ayam kecap, Kamis ayam panggang, ayam bakar. Hari Sabtu saya muak saudara. Ini ayam mulu nih. Tapi saya nggak enak menyinggung perasaan istri yang saya cintai kan. Lalu saya bilang, mah enak banget nih masakannya. Gimana kalau kita habis ini kita ke Giomusupa cari jagung? Kenapa? Kayaknya ayam dalam perut udah mulai teriak-teriak minta makan nih. Oh, ganti menu gitu maksudnya. Setelah, bukan karena enggak ada makanan, ada banyak orang nggak bisa makan ayam kan? Makan daging ayam maksudnya. Tapi mengapa seringkali kita tidak bersyukur dengan apa yang ada pada saya? Ada apa yang ada pada kita? Hati-hati dengan memori masa lalu, jangan biarkan dirimu terjebak dalam memori itu terlalu lama. Dan jangan biarkan iblis menjebak kita untuk menggunakan memori itu dengan tidak proporsional, tidak objektif, saudara. Ingat, kalau kita mengendarai mobil, saudara, yang harus kita lihat lebih banyak bukan kaca spion yang kecil. Sekali-sekali bolehlah lihat ke belakang, masih ada nggak penumpang yang kita bawa. Jangan-jangan hilang di tengah jalan kan gitu. Nobody knows, dia loncat gitu ya. Tapi itu cuma 5% saja harusnya fokus kita ke situ. Sisanya 95% kemana? Kaca yang lebih gede di depan. Kalau Anda selalu nyetir itu 95% fokus kepada kaca yang kecil, dapat dipastikan Anda akan mengalami banyak kecelakaan. Jangan-jangan kegagalan kita selalu mengalami celaka dan pergumulan tiap hari dalam hidup kita karena kita terlalu fokus kepada kaca yang kecil, yaitu memori hidup kita. Selalu melihat negativity dalam hidup kita. Betul? Jangan-jangan semua akar permasalahan hidup kita sebenarnya karena cara kita memilih memori yang kita gunakan itu adalah selalu melihat ke belakang yang buruk. Istilah anak sekarang tidak bisa move on. Selalu tidak bisa maju ke depan karena selalu terikat kepada masa lalu, saudara. Saya tidak tahu memori apa yang membuat Anda kemudian tidak bisa melupakannya. Itu bisa saja memori keberhasilan dan selalu membanggakan diri. Oh, dulu aku begini, dulu aku begitu. Sekarang aku tidak begini, tidak begitu. Kayak lagunya Bruri Peso 5 tuh, pasti nggak ada yang tahu. Kita mudah terjebak pada pikiran andai saja dulu aku tahu. Aku tidak akan melakukan ini. Atau kita mudah terjebak dengan rutinitas mana harian. Tiap hari kita cuma makan itu, kerja itu, tanggung jawab itu, kita capek. Kita muak dengan aktivitas rutinitas itu. Lalu kita tidak lagi bersyukur dengan apa yang kita punya. Ibu-ibu mungkin tiap hari kerjanya ketemu baju kotor, lantai kotor, suami kotor semuanya. Kalau pulang kerja kan kotor ya, perlu mandi ya. Tiap hari kalau nggak nyuci baju, makan, masak, piring kotor kan. Marah-marah. Suami, pagi-pagi mau tidur lama, harus bangun kerja, pulang capek. Pulang harus ketemu diinterogasi pula sama nyonya rumah. Udah capek ngomong di kantor, di rumah suruh ngomong lagi. Bosan lama-lama. Akhirnya, dua-duanya capek. Akhirnya pisah. Ketika bercerai dibilang apa? Aku bosan dengan hidup ini. Wah, pendeta lama-lama bosan juga ngeliat kayak gitu kan. Saudara,
Ingat, jangan biarkan iblis menipu kita dengan romantisme masa lalu. Gunakan memori yang Tuhan kasih melalui pengalaman hidup kita. Gunakan seperlunya, jangan berlebihan memakainya. Ingat, di masa lalu ada kebaikan Tuhan dalam kesulitan. Sehingga kesulitan hari ini kita bisa lalui dengan mengingat kebaikan Tuhan masa lalu. Ingat bagaimana pertolongan Tuhan ketika keluar dari Mesir. Mengapa kita sekarang takut jalan di padang gurun? Ada banyak kita mungkin sedang di padang gurun hari ini setelah keluar dari perbudakan dosa. Kita sedang mau menuju ke tanah perjanjian, Yerusalem yang baru. Dan itu butuh perjuangan. Tapi kita selalu yang kita ingat adalah kehidupan-kehidupan lama yang begitu nikmat. Kenapa setelah saya terima Tuhan Yesus, mengikut Tuhan dengan serius, kenapa hidup saya makin sulit, Pak? Saudara, mari kita belajar. Jika tanpa Tuhan, jika tanpa berkat yang Tuhan beri, jika tanpa anugerah Tuhan, kita sesungguhnya hanya budak dari dosa. Amin. Saudara, yang kedua, mereka hanya fokus pada diri sendiri, lalu mereka hanya menggunakan memori secara selektif, dan itu salah, saudara. Yang ketiga, mereka kehilangan rasa syukur. Mereka meremehkan fakta bahwa Tuhan memberi makanan langsung dari tangan Tuhan. Siapa di sini yang paling suka dan mengingat memori dulu disuapin sama mamanya? Pakai tangannya. Kalau sekarang ingat mungkin agak geli karena tangannya kotor misalnya. Baru cebokin adiknya terus nyuapin. Tapi siapa yang rindu disuapin oleh mamanya? Saudara, kalau papa saya dulu setiap kali pulang kampung ke Sidimpuan, dia selalu punya rutinitas tidur dengan mamanya. Satu tempat tidur, dia peluk mamanya. Makan dia minta disuapin mamanya. Bapak saya sudah punya anak 3 waktu itu. Saya nggak ngerti, apaan sih anak kecil? Sampai saya kemudian punya anak 2 dan saya mengerti betapa nikmatnya makan dari tangan mama yang membesarkan kita dulu. Betul? Siapa yang masih punya mama? Undang ke Jepang. Ma, datang ke Jepang, suapin aku. Oh ya, jangan meremehkan fakta bahwa mereka diberi makan langsung bukan dengan mamanya tapi dengan Tuhan langsung. Tuhan kasih makan langsung. Sesuatu yang di masa depan generasi berikutnya setelah Israel, di masa depan itu adalah memori yang diingat dan diceritakan kepada anak-anaknya. Nah, ingat nenek moyang kita dulu keluar dari Mesir. Tuhan kasih makan dengan mana nak? Dari sorga. Itu diceritakan tiap-tiap hari dalam kehidupan orang Israel di masa berikutnya. Tapi pada masa itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa disyukuri oleh mereka. Tubuh jasmani mereka secara fisik memang sudah lepas dari perbudakan di Mesir. Tapi jiwa mereka masih dipenjara oleh makanan di Mesir. Karena mereka fokus cuma makanan. Maka tidak heran orang yang masih terpenjara fisiknya tidak bisa bebas mengambil keputusan kehidupannya. Kata Paulus, yang kuinginkan kebaikan, jatuhnya aku selalu berbuat dosa. Tapi yang lebih mengerikan, fisiknya bebas dari perbudakan, kecanduan, tapi jiwanya masih terikat di dalam kecanduannya. Maka dia tidak pernah bisa bertumbuh dalam kerohaniannya. Keempat, yang membuat mereka tidak puas adalah karena mereka tidak percaya bahwa Tuhan bisa memelihara mereka. Mereka ragu, saudara. Dan nampaknya hal ini tidak hanya dialami oleh orang Mesir, orang Israel setelah keluar dari Mesir, tetapi juga oleh sang pemimpin besar yang bernama Musa. Sudah perhatikan ayat yang ke-10, dia dengan jelas berkata, kita baca sama-sama. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan Musa menganggap itu apa? Tuhan jahat sekali. Ayat 11, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hambamu ini dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas. Saudara, Musa hancur hatinya melihat bangsa itu menangis di depannya, lalu dia berseru kepada Tuhan, alih-alih Tuhan mendengarkan, Tuhan malah marah kepada Musa. Dan akhirnya menghukum bangsa itu.
Lalu Musa berkata, mungkin seperti anak kecil masa kini, dasar, curang, jahat ya Tuhan. Mengapa engkau begitu Tuhan? Bahkan dicatat oleh ayat 10, Tuhan dipandang buruk, dipandang negatif perlakuannya atas Israel. Dan perhatikan ayat yang ke-15, saudara. Dia berkata apa? Jikalau engkau berlaku demikian kepadaku, Musa seperti anak remaja yang sedang tantrum kan? Ya ada. Kalau gitu, bunuhlah aku. Matikanlah saja aku. Kalau aku tidak mendapat kasih karuniamu. Saudara, apakah dengan memperhatikan khususnya di 5 ayat, di ayat 11 sampai ayat 15, saudara notice di sana berapa kali Musa membicarakan tentang dirinya, berkata tentang dirinya sendiri. So, kalau saudara perhatikan di ayat 11 sampai 15 dia berbicara sampai 15 kali tentang dirinya. Aku, diriku, aku, semua aku. Dalam 5 ayat dia ngomong sampai 15 kali tentang dirinya kepada Tuhan. Penting banget sih Anda di hadapan Tuhan. Apakah Musa merasa tidak dihargai kerja kerasnya? Apakah merasa Musa tidak lagi mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan? Musa bahkan memberikan gambaran yang sangat tegas dan tidak pantas kepada Tuhan. Dengan menggunakan istilah, apakah aku yang melahirkan bangsa ini? Apakah aku yang akan menggendong bangsa ini? Di ayat yang ke-12, dia katakan, apakah aku yang mengandung seluruh bangsa ini? Apakah aku yang melahirkannya, sehingga engkau harus berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak dan menyusu. Kalau saudara bicara kepada bapak Anda begini, bagaimana ya? Saudara, kalau papa saya bilang, engkau dari mana? Bau gemental langsung itu ke muka itu. Ih, kurang ajar kau. Gak ada yang berani ngomong ke bapaknya, dari mana engkau? Dasar kamu ini. Tapi, ya ini tata bahasa Indonesia dalam Alkitab, engkau kepada Tuhan tentu bermakna yang berbeda, bukan hanya karena sekedar tidak sopan, tetapi dia berkata, emangnya aku yang melahirkan? Kan kau yang mencipta, kan kau yang panggil saya untuk melayani di sana. Kenapa sekarang saya harus menderita, berada di antara bangsa itu dan engkau Tuhan, aku terjepit dalam kondisi ini. Saya ngerti itu frustasinya Musa. Saudara, di balik argumentasi ini sebenarnya ada masalah yang serius. Ayat 13 berkata apa? Sama-sama, 1, 2, 3. Dari manakah aku? Jadi kalau hanya baca pas sampai ayat 12, kita pikir Musa ini cuma mengeluh aja kerjanya. Di balik keluhannya ada sesuatu yang dituntut dari dia untuk memenuhi apa yang diperlukan bangsa itu. Ketika tuntutan itu makin tinggi, tekanan itu makin kuat, dia juga menekan atasannya. Saudara, di balik argumentasi atau pertanyaannya dan curhatnya kepada Tuhan dengan jujur, tanpa disadari olehnya, mari kita berprasangka baik lagi kepada Musa. Ada terselip keraguan tentang Tuhan dengan matematika yang begitu cepat keluar dari pikirannya. Bagaimana dia bisa beri makan daging? Dia menggunakan istilah 600.000 orang berjalan kaki. Berarti ada juga yang tidak berjalan kaki. Kemungkinan yang ikut mereka itu sekitar 2 juta orang, saudara. Gimana nyari daging untuk 2 juta orang? Kenapa dihitung yang berjalan kaki aja Pak? Kemungkinan dia makan lebih banyak daripada yang tidak berjalan kaki. Karena butuh energi yang banyak. Untuk 600 orang yang berjalan kaki saja saya nggak mampu, apalagi yang 2 juta orang ini secara lengkap begitu ya. Musa dengan logis, rasional, sebagai pemimpin dia mulai menghitung untung dan rugi, menggunakan mungkin metode SWOT mungkin. Dia cek, kayaknya nggak bisa nih. Matematikanya nggak masuk. Gimana caranya menyiapkan daging begitu banyak? Dikuras pun laut kayaknya nggak cukup menurut Musa. Ternak dari mana kita dapat untuk begitu banyak orang ini? Saudara jangan salah mengerti saudaraku.
Tuhan tidak menghukum Musa, tidak marah kepada Musa karena kejujurannya. Tuhan menghargai kejujurannya dengan terbuka, bluntly bilang kepada Tuhan, Tuhan, aku sebel. Tetapi di balik kejujurannya terselip keraguan kepada Tuhan yang sudah membuktikan mujizat yang begitu banyak di mata Musa dan melalui tangannya. Memandang masalah jauh lebih besar daripada Tuhan adalah suatu dosa di hadapan Allah. Saudara, Musa membiarkan masalah bangsa Israel itu menjadi penghalang bagi dia untuk percaya pada Tuhan. Apa masalah yang paling besar yang Anda hadapi hari ini? Apakah itu membuat Anda kemudian membuat Tuhan jauh lebih kecil daripada masalah itu? Saudara, setiap kita punya raksasa yang harus kita kalahkan. Maka jangan fokus pada raksasanya. Ketika bangsa Israel dalam pemerintahan Saul menghadapi raksasa yang namanya Goliat, tidak ada satupun yang berani maju menghadapi Goliat. Karena semua fokus kepada seorang raksasa yang tinggi besar, badannya gede, pedangnya panjang. Lihat kan yang diurai oleh Alkitab itu dikatakan badannya sekian tinggi meter, baju jirahnya sebesar berat berapa, pedangnya berapa panjang, tamengnya berapa banyak. Fokusnya cuma itu. Tapi Daud datang apa? Dia nggak lihat itu orang besar. Dia lihat, engkau mendatangiku dengan pedang dan tombak. Aku mendatangimu dengan nama Tuhan yang hidup. Amin. Bagaimana hidup kita hari ini? Bagaimana kita menjalani hidup? Dengan kemampuan finansial? Dengan investasi dan tabungan kita? Atau kita datang menjalaninya dengan Allah yang begitu mengasihi kita dan penuh kuasa itu? Saudara, Musa meragukan kemampuan Tuhan. Di balik dia menghitung secara logis dan menyimpulkan tidak cukup ternak, tidak cukup uang untuk bisa memberi makan daging. Makanya di ayat yang ke-22 dia berkata apa? Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi sehingga mereka mendapat cukup? Berapa banyak harus dibuat rumah pemotongan hewan untuk kasih makan ini manusia 2 juta orang ini? Dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka? Berapa ratus meter jala yang harus dikumpulkan, berapa banyak perahu yang harus diambil untuk mendapatkan ikan buat mereka sehingga cukup? Dan di ayat yang ke-15 Musa memberi ultimatum. Kalau begitu mending bunuh aja aku Tuhan, daripada aku disuruh untuk memenuhi sesuatu yang tidak mungkin secara matematika. Ada yang mau give up, ada yang mau berhenti menyerah ketika masalah itu begitu sulit. Kalau begini aku mending berhenti deh. Ini perilaku loser, pecundang, yang tidak berani fight dalam kehidupan, padahal Tuhan bersama dengan dia. Jika Tuhan bersama dengan kita, siapakah lawan kita? Amin? Tapi mengapa takut? Saudara, apa yang kita bisa dapat aplikasikan dari sini? Saudara, Tuhan menghargai keluhan, kejujuran kita yang langsung dibawa kepada Tuhan, daripada kita mengeluh kepada sesama kita. Tapi belajarlah dari kegagalan Musa, saudara. Jangan membatasi penyediaan Tuhan dengan matematika, saudara. Jangan membatasi pemeliharaan Tuhan dengan matematika logika kita. Masalah kita mungkin besar, betul. Tapi jangan biarkan masalah itu menutupi wajah Tuhan dalam hidup kita, amin. Rasio atau logika itu adalah salah satu unsur dari iman. Saudara masih ingat ya, kita pernah belajar itu ya. Iman terdiri dari 3 unsur kan. Salah satunya adalah rasio. Tapi rasio, kalau itu tidak ada dalam iman, maka dia tidak bisa disebut iman. Tapi kalau iman hanya diandalkan pada rasio semata, itu bukan iman yang benar. Maka jangan taruh iman kita daripada rasio semata. Jangan biarkan iman kita hanya berpatokan pada rasio saja. Matematika saja. Lihat seluruh hidup kita di dalam kehendak anugerah Tuhan. Pemeliharaan Tuhan. Jangan lupa bahwa hidup kita bukan tentang kita saja. Hidup kita bicara tentang Allah yang Maha Kuasa di dalam diri kita. Amin. Yang kedua, yang terakhir. Lalu apa respon Tuhan? Kalimat Tuhan dengan jelas sekali di ayat yang ke-23. Dia berkata dengan jelas, berkata,
masakan kuasa Tuhan kurang untuk melakukan itu? Apakah tangan Tuhan sudah kurang panjang? Saya gunakan istilah sudah kurang panjang karena sebelumnya mereka keluar dari Mesir membelah laut, betul? Apa susahnya menyediakan daging? Laut aja dibelah kok. Ketika Musa mulai menghitung secara logis, Tuhan juga menjawab dengan logis. Saudara perhatikan ayat 23. Di situ dikatakan, apakah tangan Tuhan kurang panjang? Musa kemudian dipanggil Tuhan. Karena engkau merasa capek kan? Engkau lelah kan? Engkau frustasi kan? Menanggungnya sendirian kan? Oke? Tuhan meneguhkannya secara spiritual. Tuhan gak marahin dia karena dia jujur. Tuhan bereskan terlebih dahulu hatinya sebelum bereskan masalah dagingnya. Masalah utamanya apa? Daging. Yang dibereskan Tuhan apa? Hatinya. Ketika memandang kesulitan tentang daging. Saudara, dia memberikan 70 tua-tua untuk juga memikirkan pergumulan-pergumulan pelayanannya. Menarik sekali, Tuhan menggunakan logika Musa untuk menjawabnya dengan matematika juga, saudara. Dia menggunakan memori juga. Tuhan kurang mampukah? Itu bentuknya lampau, saudara. Dan matematika Tuhan itu tidak hanya bicara tentang angka saja. Matematika Tuhan itu bicara tentang apa? Kuasa. Dan ayat yang ke-31 berkata, kita baca sama-sama. Lalu, ada dua tafsiran tentang ayat ini. Burung itu disebarkan Tuhan dengan angin. Pertama, disebarkan Tuhan dengan angin. Tafsiran yang pertama adalah burung itu tadinya tingginya terbangnya tinggi. Dibuat Tuhan ada angin sehingga dia menunduk hanya tingginya 2 meter. 2 hasta itu kira-kira 0,9 meter, 90 cm lah kira-kira tingginya. Sehingga mudah ditangkap. Tafsiran yang kedua adalah memang Tuhan mengirimkan burung puyuh sampai tumpukannya 90 cm. Kemungkinan yang pertama jauh lebih besar. Sehingga mereka mudah menangkapnya karena ayat berikutnya berkata, lalu sepanjang malam itu hari esoknya mereka ngapain? Ngumpulin. Dikumpulin diapain? Mereka nggak punya kulkas. Nggak ada merek Hitachi saat itu. Maka mereka sebar di sekitar kemahnya. Tumpuk. Banyak supaya apa? Keluar rumah tinggal ambil. Masak. Masak. Saudara, Tuhan berikan jawabannya dengan apa? Kenapa digunakan angin ya? Angin itu juga salah satu yang digunakan Tuhan untuk menahan air laut sehingga dia jadi tembok. Masih ingat? Betul? Tuhan berikan kecepatan angin itu untuk bisa menahan air, anginnya harus kenceng. Sekarang Tuhan pakai angin lagi untuk membawa burung puyuh. Di perjanjian baru Tuhan juga menggunakan angin untuk memperkenalkan dirinya kepada para murid. Kalau saudara membaca nanti dalam Lukas pasal 8 ayat 25, saudara akan menemukan itu. Tuhan membawa burung unta bukan hanya 1 hari, 2 hari, bukan hanya seminggu, tapi 1 bulan. Saudara bayangkan, saya 5 hari makan ayam, depresi. Orang Israel makan burung puyuh 1 bulan. Waduh, saya nggak bisa bayangkan. Sangat mudah untuk meminta, tapi ketika dijawab oleh Tuhan, sanggupkah dia bertanggung jawab dengan apa yang dia minta? Hati-hati apa yang Anda minta kepada Tuhan. Saudara-saudara, bertiuplah angin. Setiap orang bahkan mengambil sampai 10 homer. 10 homer itu 10 unta. Unta membawa beban paling banyak berapa?
jumlah beban itu kali 10. Satu orang. Wow. Sudah pernah mendengar cerita tentang sekelompok orang yang ingin mendapatkan kekayaan dengan instan? Ada satu orang kaya yang ingin mati, dia berkata, siapapun yang bisa berlari menjelajahi tanah ini dengan kemampuannya, maka tanah yang diinjaknya itu menjadi milik dia. Di mana dia berhenti, di situ tanahnya batasnya. Saudara, disitulah kemanusiaan diuji. Semua orang berlomba lari-lari. Terus dia kenceng, dia gak mau berhenti, gak mau istirahat. Terus dia lari, terus dia gak berhenti. Karena setiap langkah yang dia langkahkan itu punya dia. Dan akhirnya sampai dia di ujung, dia gak mampu lagi. Dan dia mati di ujung. Tanah itu punya dia, tapi dia mati. Itulah ketamakan manusia. Saudara, orang Israel juga seperti itu. Masih ingat kisah ini? Tuhan menggunakan angin. Dan muncullah ayat ini. Lalu murid-murid berkata apa? Ketika Tuhan berkata, diam dan tenanglah kepada angin sakal itu. Siapakah gerangan dia? Sehingga angin dan air taat kepadanya. Tuhan menggunakan angin supaya mereka lebih kenal Tuhan. Lebih mengasihi Tuhan, lebih ingin tahu Tuhan. Tapi nampaknya angin yang sudah mereka lalui di Laut Teberau, Laut Merah, dan peristiwa burung puyuh tidak membuat mereka makin kenal Tuhan. Saudara, kepada bangsa Israel Tuhan menghukum orang-orang yang berespons terhadap pemberian Tuhan, bukan hanya tidak bersyukur, tapi juga rakus dan tamak, saudara. Perhatian ayat 32, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Begitu mereka dapat daging, ini kesempatan seumur hidup menurut mereka, maka dikumpulkan begitu banyak daging itu. Mereka takut kehabisan dan tidak punya daging lagi. Sementara mereka masih makan, masih ngunyah, pegang dagingnya, dia ngambil terus, dia kumpulin, tangan kanannya gak berhenti, saudara. Begitu tamaknya terhadap kepemilikan itu. Saudara, kalau diantara kita juga ada yang seperti ini, terus kerja, terus kumpul, biar banyak uang. Sudah itu dia mati. Untuk apa? Tamak, ingin memiliki semuanya. Dan itu yang terjadi. Tempat di mana mereka menyebarkan daging yang mereka ambil, tempat itu menjadi tempat tumpukan daging. Tapi di sana juga kuburan kedagingan mereka dibuat oleh Tuhan. Itu yang disebut Kibrot Ta'awa. Kuburan orang-orang rakus. Mereka mengejar keinginan di luar kehendak Tuhan. Ketika Tuhan kasih mana mereka gak bersyukur. Tuhan kasih daging, mereka tamak. Itulah orang Israel. God's sufficiency dilihat sebagai satu kesempatan untuk mendapatkan segala-galanya berlebihan. Hati-hati. Mungkin mereka banyak kesulitan karena angin. Tapi Tuhan gunakan angin yang sama yang menjadi dasar kesulitannya untuk menyelesaikan masalahnya. Tapi justru pertolongan Tuhan dipakai untuk membunuh mereka diri sendiri. Saudara, Tuhan mampu menyediakan kebutuhan kita. Di padang gurun yang gersang sekalipun Tuhan bisa mengirim daging. Maka Tuhan mendisiplinkan mereka. Kenapa? Karena mereka mengumpulkan begitu banyak. Mereka liar sekali. Kumpulan burung puyuh itu siang malam tanpa henti. Mereka bahkan menuntun dirinya sendiri kepada kematian. Saudara ingat, hati-hati apa yang sedang engkau ingini dari Tuhan. Apakah yang kau ingini dari Tuhan, yang kau serukan kepada Tuhan untuk minta dengan sungut-sungut itu karena kau tidak lagi bersyukur dengan apa yang kau punya. Hati-hati terhadap perspektif setengah kosong. Hati-hati dengan perspektif yang selalu melihat ketidakpunyaan kita daripada melihat apa yang sudah kita punya dengan penuh rasa syukur. Saudara, apa yang kita bisa dapat simpulkan hari ini? Saudara, Kibrot Ta'awa itu menjadi pengingat bagi kita. Pengingat bahwa iman sejati itu ditemukan bukan pada orang yang selalu berkelimpahan. Iman yang sejati itu bukan bicara tentang cukup atau tidak cukup.
Iman yang sejati itu ditemukan dalam rasa syukur apapun yang dia punya. Kecukupan kebutuhan yang Tuhan berikan, itu disyukuri. Bukan dalam pengejaran nafsu yang begitu tamak. Saudara, Kibrot Tawa menjadi momentum yang sangat penting untuk kita bisa melihat tempat yang bersejarah di mana manusia menunjukkan jati dirinya. Betapa tamak dan rakusnya kita. Kalau kita diberi kesempatan yang begitu luas, hati-hati. Nats membimbing kita mengingatkan bahwa kalau aku kenyang, aku melupakan Tuhan. Kalau aku miskin dan lapar, aku menghina Tuhan. Hati-hati. Saudara, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Jangan biarkan kita pulang tanpa berbuat apa-apa, bukan? Mari belajar bersyukur, saudara. Setiap kali Anda mulai mengeluh dengan rutinitas hidup kita, dengan apa yang kita punya, apa yang kita makan, apa yang kita miliki, mengeluh dengan apa yang Tuhan kasih melalui pekerjaan, anak-anak, keluarga, kesulitan, apapun, jangan mengeluh semata kepada sesama, tetapi mengeluhlah kepada Tuhan dan berkata, Tuhan terima kasih untuk semua kesulitan ini. Karena di balik kesulitan ini aku melihat tangan Tuhan yang begitu besar, menuntun saya, memimpin saya untuk bisa mengerti kebaikan Tuhan di tengah kekurangan ini sekalipun. Mari kita belajar untuk berdoa dengan jujur di hadapan Tuhan. Ketika engkau berada dalam situasi yang begitu rendah, ingatlah, jangan menggerutu, tetapi lihat kepada Tuhan. Tuhan, apa yang mau engkau katakan dan lakukan kepadaku dengan situasi ini? Tuhan menghargai kejujuran Musa, tapi Tuhan tidak menyukai kejujuran yang diselipkan keraguan. Ketika mengalami situasi sulit, mulai bergantung pada Tuhan lebih dalam, lebih sungguh. Dan belajarlah mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin saat ini kau tidak punya apa yang dipunyai oleh orang lain. Tapi belajarlah bersyukur karena kita masih memiliki apa yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Amin. Tapi gimana Pak, aku sampai hari ini belum punya pacar. Bersyukurlah, karena ada orang punya pacar, susah dibuat pacarnya. Betul? Kirim pesan, gak dibalas. Kenapa gak dibalas? Ditelepon gak diangkat, kenapa gak diangkat? Belum punya pacar, bersyukurlah. Gimana Pak, saya belum punya anak. Bersyukurlah, karena engkau belum Tuhan izinkan mengalami kerepotan mengurus anak. Begadang mengurus anak, betul? Tapi saya belum punya istri Pak. Gak usah kita bicarakan itu ya. Perbodan itu. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang Tuhan beri padamu. Amin. Kalau hari ini kau hanya punya 10.000, bersyukurlah untuk 10.000. Kalau hari ini Tuhan kasih kepada kita 100.000, bersyukurlah untuk 100.000. Kalau hari ini kau belum dipercayakan apa-apa, bersyukurlah karena Tuhan belum mempercayakan. Karena Tuhan pasti akan mempercayakan. Amin. Ketika Tuhan kasih kepercayaan, terimalah kepercayaan Tuhan itu dengan belajar bahwa Tuhan membawa kita sampai pada titik ini bukan untuk meninggalkan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Masing-masing kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh belajar firman-Mu. Mengingatkan kami betapa rentannya hidup kami. Betapa realitas kami boleh terlihat ketika kami mengalami keinginan yang tak terpenuhi. Kebutuhan yang kami pikir adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Ketika kami diberi kesempatan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak kami miliki, nyatalah realitas kehidupan kami ada di sana. Tuhan tolong kami. Ketika kami mengalami apa yang dialami oleh orang Israel, tolong kami supaya kami tidak bersikap yang sama. Kami bersyukur, kami memuliakan Tuhan dengan apa yang Tuhan boleh karuniakan dan percayakan. Dan jangan biarkan kami jadi orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Allah. Oh, terima kasih Tuhan untuk semua firman-Mu. Teguran-Mu yang nyata bagi kami semua, juga bagi hamba-Mu. Tuhan membimbing kami, menolong kami di tengah perantauan ini. Untuk tetap setia kepada Tuhan, mengingatkan Tuhan, dan terus mengingat bahwa satu-satunya tujuan hidup kami bukan memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi hidup berkenan di hadapan Tuhan,
menjadi Allah Tuhan, dan memuliakan Engkau senantiasa. Tuhan memberkati semua saudara kami, jemaat-Mu di tempat ini yang tengah bersuka cita karena Tuhan menambahkan usia. Saudari Grace Aprilia Helena, Ibu Aprianti Devisari Siagian, Saudari Martabe, Yosua Hayasi, Saudara Jepta Aldiman, Bapak Alvin Herlia Pranadi, Saudara Tirta Paskalis, Saudari Sali Monika Sihaan, dari NC Sadrina Simaremare, Bapak Riki Yohanes Nababan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Bagi semua jemaat yang mungkin luput juga dari perhatian kami, mohon Tuhan memberkati mereka dengan kemampuan, hikmat, dan bijaksana untuk bisa menapaki usia yang Tuhan percayakan kepadanya. Beri anugerah kemampuan untuk tetap bersyukur dan mengingat dari mana datangnya kebaikan Tuhan, dari mana datangnya umur yang Tuhan tambahkan. Berkati yang mengalami kelemahan tubuh. Mohon Tuhan memberikan kemampuan dalam proses pemulihan untuk Ibu Ellen, Bapak Sakurai. Mohon Tuhan memimpin dalam kelemahan tubuh dan akan melakukan pengobatan untuk Bapak Victor dan Ibu Ita. Mohon Tuhan campur tangan kepada kehidupan hamba-hambamu yang di tengah pergumulan dalam segala kelemahan tubuh ini. Kami percaya Tuhan juga berdaulat dan berkuasa atasnya. Dan Tuhan berbelas kasihan memberikan kesembuhan dan pemulihan. Sampai Tuhan memberi pemulihan dan kesehatan secara total, berilah kemampuan untuk bisa menanggung rasa sakit itu di hadapan Tuhan. Dan terus bersyukur dengan semua kebaikan Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Ari yang tengah bergumul dan berduka bersama keluarga karena ayahandanya meninggal. Tuhan tolonglah beri penghiburan, kekuatan bagi seluruh keluarga. Berikan juga kemampuan untuk tetap menjadi saksi di tengah keluarga yang tengah berduka. Tuhan berkati seluruh pelayanan gereja di tempat ini. Tuhan memimpin, Tuhan menolong para majelis yang akan mengadakan rapat. Anak-anak mereka yang juga menanti orang tuanya tengah rapat. Tuhan tolong mereka, peliharakanlah. Tuhan berkati hamba-hamba yang akan melayani di seluruh G3, di seluruh Jepang. Bersyukur untuk seluruh rapat majelis DGP yang berjalan dengan baik. Pemilihan seluruh pengurus DGP yang baru dalam periode yang baru. Kami bersyukur Tuhan boleh memimpin dan memberkati Pendeta Yustinusia sebagai Ketua Dewan Gereja Pusat bersama seluruh hamba-hamba Tuhan dan seluruh anggota yang boleh Tuhan pimpin juga dalam kehidupannya. Tuhan memperlengkapi, memampukan, dan memberikan sukacita dengan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Dan Tuhan memimpin gereja ini di dalam anugerah Tuhan. Berkatilah seluruh ibu-ibu yang tengah mengandung dan mempersiapkan persalinannya. Ibu Katarina, Ibu Natasha, Ibu Dewi, Ibu Veronica, dan Ibu Kristi Marbun. Anugerah Tuhan cukup buat mereka. Terima kasih untuk kemampuan yang Tuhan berikan buat Bapak Pendeta Wakamau yang melayani di Pospei nanti sore. Tuhan memberikan kemampuan, kekuatan, pertolongan Tuhan bagi hamba-Mu. Kami mau berdoa sebagaimana Engkau mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan dari penjahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih dalam keadaan berdiri.